Haleluya, haleluya, shalom, selamat sore buat kita semua, buat sobat kita diberkati. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya keluargamu diberkati, usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, bahkan pelayananmu diberkati. Sobat kita diberkati, kembali lagi berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya, Kita Diberkati. Sobat kita diberkati, di sore hari ini kembali saya rindu membagi berkat firman Tuhan buat kita semua yang akan memberkati kehidupan kita, yang akan mengubah kehidupan kita menjadi umat Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Oke sobat kita diberkati, hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi pertanyaan begitu banyak orang di dalam kehidupan kita. Apakah merokok itu berdosa? Ya, ini jadi pertanyaan bagi kita semua, bahkan bagi orang-orang yang mungkin belum tahu apa kata Alkitab tentang merokok. Nah, sehingga tema kita hari ini, dalam materi kita hari ini, pembahasan kita hari ini yaitu tentang apa kata Alkitab tentang merokok dan apakah itu dosa? Ya, apa kata Alkitab tentang merokok dan apakah itu dosa? Ya, Alkitab tidak pernah secara langsung menyinggung tentang merokok. Ya, memang jelas Alkitab tidak pernah secara langsung menyinggung tentang merokok. Namun demikian ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan pada merokok. Ya, ada beberapa prinsip di dalam Alkitab yang dapat kita terapkan tentang apakah merokok itu dosa. Ya, pertama, Alkitab memerintahkan kita untuk tidak membiarkan tubuh kita diperhamba oleh apapun. Itu yang pertama. Alkitab tidak memerintahkan kita untuk diperhamba oleh apapun. Ya, sobat kita diberkati, yang biasa merokok, mungkin yang saat ini menonton dan biasa merokok, saya yakin dan percaya engkau saat ini sudah diperhamba oleh rokok itu. Karena sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, awalnya engkau merokok dengan sedikit, tapi lama-kelamaan engkau jadi menikmati. Itu artinya engkau diperhamba. Karena ketika tidak ada rokok, engkau merasa kesusahan. Karena saya pernah berjumpa, ada beberapa orang yang mengatakan kalau tidak merokok rasanya mau mati. Nah, ini seperti diperhamba. Jadi sobat kita diberkati, Alkitab memerintahkan kita untuk tidak membiarkan tubuh kita ini diperhamba oleh apapun, apalagi oleh rokok. Ya, 1 Korintus 6 ayat 12 menyatakan bahwa segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi segala sesuatu halal bagi kita semua, tetapi kita jangan membiarkan hal itu atau sesuatu itu memperhamba hidup kita. Ya, sobat kita diberkati, dari sini mungkin kita sudah bisa tahu, sudah bisa mengerti bahwa ternyata merokok itu juga dosa, karena memperhamba kehidupan kita. Ya, tidak dapat disangkali kalau merokok itu menyebabkan kecanduan yang kuat. Ya, sobat kita diberkati, memang benar, merokok itu bisa mengakibatkan kita mengalami kecanduan yang sangat kuat. Jadi sobat kita diberkati, kecanduan ini sama saja digambarkan dengan kita diperhamba. Karena kalau kita sudah kecanduan, kita terus menerus mencari rokok, terus menerus mencari rokok. Ya, selanjutnya dalam pasal yang sama belakangan kita diberitahukan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah.
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Jadi sobat kita diberkati, kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi untuk apa bait Allah kita buat seperti tempat seperti dapur yang dipenuhi dengan asap, atau seperti pabrik yang dipenuhi dengan asap pabrik? Sobat kita diberkati, tubuh kita ini bait Allah. Sekali lagi, tubuh kita ini bait Allah. Tidak dapat disangkali kalau merokok itu sangat merusak kesehatan. Merokok secara ilmiah telah dibuktikan merusak paru-paru, termasuk juga jantung. Jadi jika paru-paru sudah rusak, jantung sudah rusak, otomatis Anda tidak lama lagi dead. Nah, jika Anda mati karena merokok, sobat kita diberkati, Anda membunuh diri Anda sendiri. Ada firman Tuhan, 10 hukum Tuhan, yaitu ada 10 hukum Tuhan yang berkata jangan membunuh. Tapi engkau sudah membunuh kehidupan Anda sendiri. Anda membunuh diri Anda sendiri dengan merokok. Ya. Selanjutnya, dapatkah merokok dianggap menguntungkan? Ya. Ini pertanyaan bagi kita. Dapatkah merokok dianggap menguntungkan? Di dalam 1 Korintus 6, dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya, pertanyaan tadi, dapatkah merokok dianggap menguntungkan? Hello, jika hal itu untuk memperhamba kita, saya yakin dan percaya itu tidak menguntungkan. Malah itu membuat kita rugi. Sobat kita diberkati yang merokok, coba Anda pikir. Sudah berapa ratus, sudah berapa juta uangmu habis untuk rokok. Itu merugikan engkau, tidak menguntungkan. Selanjutnya, dapatkah dikatakan bahwa merokok benar-benar memuliakan Allah dengan tubuhmu? Halo sobat kita diberkati, dapatkah merokok bisa dikatakan memuliakan Allah dengan tubuhmu? Sedangkan tubuhmu sudah dirusak dengan rokok. Tubuhmu yang diciptakan oleh Allah begitu luar biasa, engkau merusaknya hanya karena sebuah asap rokok, hanya karena sebatang rokok. Sobat kita diberkati, jadi bisa kita tahu sekarang ini bahwa merokok itu dosa, karena itu merusak kehidupanmu, merusak bait Allah ini. Jadi sobat kita diberkati, saya mau berkata buat kita semua yang merokok, yang saat ini menonton channel saya, yang merokok, saya berkata bertobat dalam nama Yesus. Sebelum engkau dipanggil Tuhan, api neraka menunggumu. Karena sobat kita diberkati, engkau merusak kehidupanmu. Saya tidak bisa berkata lain, karena firman Tuhan yang berkata seperti ini. Selanjutnya, dapatkah seorang dengan jujur merokok untuk memuliakan Allah? 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Allah. Apakah merokok memuliakan Allah? Sobat kita diberkati, sama sekali tidak. Dari beberapa pertanyaan tadi, dari 3 pertanyaan tadi, pasti jawabannya semua tidak. Ya, sobat kita diberkati, kita percaya bahwa jawaban dari ketiga pertanyaan ini adalah tidak. Karena itu kita percaya bahwa merokok merupakan dosa dan karenanya tidak sepatutnya dilakukan oleh para pengikut Yesus Kristus. Oke, sobat kita diberkati, sudah sangat jelas apa kata Alkitab tentang merokok. Apakah dosa? Tentu dosa, karena itu merusak kehidupanmu. 10 perintah Allah, salah satunya jangan membunuh.
tetapi engkau membunuh dirimu sendiri, engkau membunuh hidupmu dengan merokok. Karena sudah sangat jelas, secara penelitian ilmiah, merokok bisa merusak paru-parumu, merusak jantungmu. Ketika paru-paru dan jantungmu sudah sangat rusak, tentunya engkau mati. Dan engkau mati, engkau membunuh dirimu sendiri. Dan engkau melanggar 10 hukum Tuhan. Sobat kita diberkati, sekali lagi, merokok tidak memuliakan Allah. Malah itu memperhambamu. Rokok menjadi berhala bagi dirimu. Sobat kita diberkati, engkau sama seperti memberhalakan, mentuhankan rokok. Sekali lagi, jangan sampai hal ini membuat kita berdosa. Seringkali saya berjumpa dengan begitu banyak orang selalu berkata kalau tidak merokok tidak bisa hidup. Kalau tidak merokok rasanya mau mati. Kalau tidak merokok tidak ada gairah untuk bekerja. Hello sobat kita diberkati. Jika engkau ingin hidup sungguh, jika engkau ingin diberkati, jika engkau ingin punya gairah hidup, minta kepada Tuhan Yesus. Yesus yang akan memberikan kepadamu. Karena Tuhan Yesuslah yang menciptakan engkau, maka Dia akan memenuhi segala kebutuhanmu. Tuhan yang adalah setia, Ia akan menggenapi segala kebutuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih sobat kita diberkati. Kembali saya mengingatkan kita semua, dukung terus channel YouTube saya agar sehingga saya terus menjadi berkat bagi banyak orang. Sobat kita diberkati, mari terus hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, setia di hadapan Tuhan. Karena Kristen bukan bicara soal agama, tetapi Kristen bicara soal hubunganmu dengan Kristus. Sobat kita diberkati, jangan lupa support terus, tekan tombol subscribe, tekan tombol like, dan jangan lupa komen, jangan lupa tekan tombol lonceng. Ke sobat kita diberkati, terima kasih. Saya terus berdoa untuk keluargamu sehingga diberkati, kehidupanmu diberkati, pelayananmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, usahamu terus diberkati. Jangan lupa terus dukung saya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Amin.